Oke, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan sharing tentang perawatan aglonema yang sudah berusia lebih di atas 4 bulan. Seperti kita ketahui bahwa aglonema yang lebih di atas 4 bulan, tentunya media tanam itu akan rusak sehingga mengakibatkan pH media tanam itu menjadi asam. Hal itu diindikasikan dengan pertumbuhan daun yang semakin melambat, pucuk yang semakin mengecil ya. Tentunya saja secara kasat mata media tanam itu sudah hancur. Ini adalah contoh dari aglonema yang kurang lebih sudah berusia 4 bulan. Bisa dicirikan bahwa media tanam sudah turun sehingga terjadi banyak sekali ruas yang kosong, kemudian pucuk semakin mengecil ya, dan yang bisa dipastikan yang jelas media tanam sudah hancur ya. Ini ada busuk daun ya di sini sehingga kita potong. Busuk daun itu terjadi akibat pH yang sudah asam mengakibatkan penyerapan nutrisi itu sangat kecil sekali sehingga tanaman tuh ringkih. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita sedikit kita gemburkan media tanam ya. Kemudian bagian paling atas kita buang saja sedikit ya. Kemudian kita perhatikan kalau ini pakai polybag, apakah polybag ini harus diganti atau tidak. Nah, setelah sudah semakin banyak berkurang, kita tambahkan media tanam yang baru ya, media tanam baru. Namun perlu kita ketahui di sini banyak sekali ruas mata tunas yang aktif dan sayang ya kalau nggak kita manfaatkan. Nanti kita akan coba bagaimana menumbuhkan mata tunas dari setiap ruas mata tunas di sini. Yang pertama kita tanam dulu ya. Ini kenapa saya pakai sekam mentah, karena sekam mentah itu sifatnya gampang kering ya. Jadi konsepnya sama seperti sumbu pada kompor minyak tanah. Artinya jika bagian atas itu mengalami kekeringan, dia akan menarik air dari bawah ya. Jadi kalau di bawah itu lembab, di atas kering, air itu akan menguap ke atas ya. Jadi mengakibatkan kondisi lembab yang di bawah semakin berkurang dikarenakan bagian atas yang mengering. Jadi salah satunya, jadi kenapa kita tidak bongkar yang bawah, kita cukup tambahkan media yang poros di bagian atas ya. Konsepnya sama seperti kita sumbu kompor ya. Nah, jika seperti ini maka opsinya cuma dua ya kak ya. Kalau kita biarkan ini pucuk ini kita tidak matikan, maka bagian yang tadi ruas tadi yang banyak sekali mata tunasnya itu hanya akan tumbuh akar. Namun jika kita matikan apikal dominan atasnya ya, artinya nutrisi itu akan memecah tunas sampingnya. Nah, jadi dari sini kita tinggal memilih ya, kita mau mengambil pilihan yang mana. Kalau saya pribadi, saya ingin memanfaatkan ini sehingga biar bisa jadi rumpunan ya. Maka di sini saya akan mematikan dominasi apikalnya atau pucuknya. Caranya ada dua. Yang pertama kita bisa cabut. Cuman kalau kita cabut pucuknya ini kemungkinannya belum tentu kecabut ya. Bisa jadi di dalamnya sudah ada mata tunas. Jadi yang pasti saya akan motong bagian sininya. Ya, saya akan pastikan mengambil batang paling mudanya ya. Ya, seperti ini ya. Ini batang dari daun awal pertama atau awalannya itu lepas ya. Di bagian sini pun sama ya, dia sudah tidak ada lagi kemungkinan mata tunas tumbuh di sini. Jadi kalau mata tunas tidak ada kemungkinan tumbuh di sini, maka dia akan memancing tunas dari samping. Mengingat ruas mata tunas yang di bagian bawah tadi sangat banyak. Ini merupakan salah satu perawatan aglonema. Oke, next kita ada step yang kedua, yaitu aglonema yang sudah rusak seperti ini. Ini banyak sekali daun yang busuk. Yang pertama kita tentunya buang daun yang busuk ya. Ini dari rumput-rumput dulu kita buang ya, karena dia akan menjadi kompetitor nutrisi. Kemudian kita buang ya, karena tanaman kalau ada daun yang masih rusak itu dia akan masih menganggap dia busuk ya, maksudnya daya tahannya akan semakin melemah ya. Ini karena daunnya busuk semua, kemudian ada tunas tumbuh, kita matikan saja di sini, kita potong di sini ya. Kita asumsikan
tanaman ini harus menumbuhkan tunas-tunas dari samping lagi ya. Jadi kita pastikan semua daun busuknya tadi, ya nggak apa-apa kita berkorban dulu, mungkin berkorban waktu ya. Oke, untuk yang kasus daun busuk seperti ini ya, kalau tidak ada yang bisa diselamatkan, kita potong saja di batangnya, sehingga nanti batangnya akan mengering dan dia akan menumbuhkan tunas-tunas dari samping. Oke, ini case yang ketiga, kasus yang ketiga, kita akan dapati aglonema itu tidak busuk tapi terserang cendawan ya. Indikasinya yang pertama, daun mudanya mulai menguning ya, dari daun-daunnya di belakangnya juga tampak ya, seperti ini kelihatan banget ya menguningnya. Ini bukan nekrosis ya, tapi memang serangan cendawan. Mau nggak mau ini harus dibuang, karena kalau tidak ini akan menulari aglonema yang ada di sekitarnya ya. Jadi kita bisa motong di sini ya, atau buang pelepahnya langsung ya, karena ini serangannya sudah sampai atas ya. Dan ini pun sama ya, sama serangannya sama. Nah, kalau pada kali ini saya akan mencoba tetap untuk ini yang saya buang tadi semua daun busuk, semua daun yang kena cendawan ya, artinya ini tidak bisa dipertahankan, karena ini akan menjadi markasnya ya, menjadi home base nya ya dari cendawan-cendawan tadi. Jadi mau nggak mau ini harus kita buang dan kita musnahkan ya, seperti ini. Jadi yang tersisa hanya satu daun sehat ya. Rekan-rekan bisa memilih apakah mempertahankan daun ini atau kita akan tumbuhkan ruas tunas yang baru ya, karena waktunya biasanya sama ya, waktunya paling selisih 1-2 minggu ya, seperti itu. Kalau mau dibiarkan nggak apa-apa, ini kita biarkan saja ya, tapi seperti biasa kita ada perbaruan media ya. Media yang lama kita buang bagian atasnya ya, kemudian kita tambahkan media baru. Ini sekam mentah ya kak ya, murni 100% sekam mentah, bahan yang murah dan mudah untuk didapatkan. Oke, 3 case tentang aglonema yang biasanya kita sering hadapi di kebun ya. Jadi beraglonema itu tidak sekedar menyiram dan memupuk saja, tapi ada perawatan yang harus kontinu kita lakukan ya. Kalau istilah mobilnya harus ada servis berkala. Oke, itu saja sharing yang kita bisa bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, jangan lupa untuk share, komen, dan dibagikan sebanyak-banyaknya.